Jadi selain beliau pelatih prestasi, beliau pelatih nasional. Yang hebatnya lagi, beliau juga pelatih ajaran, Lur. Kalau pada saat tes dibentak-bentak, dimarah-marahi, lalu dikata-katain, oh ini salah, itu bukan tes namanya. Ngajar latihan. Latihan. Pelatih ini menyalahartikan. Latihan itu kita harus keras, benar. Betul, keras, setuju. Tapi jangan memakai kekerasan. Nah, semua bela diri harus keras lah. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lur. Jadi di kesempatan kali ini sebenarnya banyak yang nanya ini, Mas. Nanyanya, Mas Denny boleh dong di-spill pelatihnya Mas Denny. Nah, ini saya kali ini di-spill dan susah banget bujuk beliau, Lur. Jadi sebenarnya kalau pelatih saya tuh banyak banget. Mas Baji ini adalah salah satu yang pertama yang membawa saya sampai dari remaja sampai ke dewasa juga beliau salah satu yang megang saya. Benar. Yang cukup lama lah yang megang saya, yang cukup mengerti dari kecil. Yang dari saya bandel sampai ke dewasa. Jadi nama beliau Mas Sudarmaji, biasa dipanggil Mas Baji. Aku kalau di luar manggilnya Kak Maji. Jadi aku memperkenalkan beliau sedikit. Mas Maji ini, beliau adalah pelatih prestasi, ya, yang luar biasanya. Pelatih prestasi, dia bisa seni, bisa juga ngelatih fight. Beliau mantan atlet seni, mantan TGR dan juga fighter juga. Jadi berlebihan enggak itu? Ini benar ini. Berlebihan enggak? Beliau ini susah banget diajak masuk kamera. Kali ini kebetulan beliau main ke kediaman saya, langsung tak ajak vlog dulu karena memang banyak yang nanya ini. Banyak yang nanya minta spill. Ini berapa kali aku susah banget. Kali ini langsung tak tembak bukannya kesibukan ya? Nggak tahu kenapa malu-malu. Kali ini harus masuk biar tahu ya. Jadi selain beliau pelatih prestasi, beliau pelatih nasional. Yang hebatnya lagi, beliau juga pelatih ajaran, Lur. Jadi kalau di Sumsel nih, siapa yang nggak kenal Mas Maji? Iya. Jadi beliau pelatih ajaran, boleh dites 6 jurusnya, gerakannya masih sangat luar biasa. Dulu pernah saya upload ya ketika Mas Maji solo spell. Bagus, banyak yang komen. Gerak lagi ya sekarang ya? Kapan itu? Kapan? Yang jaga baring. Lama sekali. Udah lama itu. Karena kalau nggak kayak gitu, beliau nggak gerak-gerak. Ini berapa kali ada kayak acara atau kegiatan juga disuruh beliau susah banget, nggak mau gerak. Ya, saya juga kalau maksain beliau kurang ajar juga ya. Mungkin takut dicontoh ya. Iya. Tapi gerakannya memang bagus. Pernah dulu waktu di Jakarta, Mas Maji bawa aku, nggak tahu Mas Maji masih ingat atau enggak? Jambore. Jambore tadinya bawa tanding. Nah, teman-teman juga mungkin ada yang belum tahu kalau saya dulu sebelum masuk ke fighter, saya ini atlet seni. Dan Mas Maji ini yang melatih saya atlet seni karena waktu remaja berat badanku nggak masuk. Nggak cukup. Saking kecilnya. Saking kecilnya. Saya dulu dipanggil cebol. Kecil ya. Jadi latihan seni tapi latihan fighter juga. Seneng fight. Kalau tidak salah turun dua ini ya, Mbak ya? Pernah. Dua kelas ya? Iya. Ganda sama bergu ya? Ganda regu. Iya, betul. Benar. Ganda regu. Jadi sebenarnya ganda sih. Kalau regu tuh tambahan aja. Karena benar. Jadi lama sekali tuh jambore itu. Balik lagi ke jambore tadi ya. Jadi Mas Maji membawa saya jambore atau festival nasional tanding ganda. Tiba-tiba beliau juga disuruh turun. Disuruh turun tanding. Itu nggak hafal. Dan beliau mau turun pada saat itulah dia menghafal gerakan. Dan aku lihat kok gerakannya keren banget, padahal dia nggak menghafal sama sekali beliau ya. Ngelakui gerakan di sana, wah ini kalau menurut saya yang tanpa persiapan sama sekali itu luar biasa gerakannya. Pas kebenaran saja. Tapi kebetulan pada zaman itu belum punya kamera, jadi nggak ada dokumentasi rekaman-rekaman kayak sekarang. HP aja susah dulu. Sudah ada belum HP dulu? Ada, tapi masih HP jadul kayaknya. HP Nokia. Ya, kamera juga masih. Sudah HP yang ada kamera aja udah keren gitu. Cuman ada pacak telepon sama
SMS, belum ada WhatsApp, media sosial belum tahu kita dulu. Nah, jadi menurutku di sini luar biasa. Jadi Mas Maji ini pelatih prestasi oke, ajaran juga oke. Ya, keesannya beliau bagus. Ya, jadi kalau saya suka sharing-sharing sama beliau. Nah, ini bisa dicontoh ya para pelatih. Walaupun kita berprestasi, jangan lupakan ajaran juga. Benar. Nah, Karena ajaran itu yang membentuk kita. Ya, awal kita. bentar, Mas Alek angkat. Ngomong aku lagi ini. Ya, apa lanjut, Mas? Ya, ajaran itulah yang membentuk kita pertama. Latihan di STRT yang diajarkan ya ajaran. Ajaran, betul. Tapi kalau untuk prestasi itulah yang mendukung Plus. kita untuk menjadi bisa Iya. top di luar gitu aja. Jadi awalnya ya ajaran dulu, plusnya bisa berprestasi. Benar itu. Nah, kalau di Palembang, cabang Palembang, alhamdulillah kita rutin selalu ada. Ini bisa dicontoh cabang-cabang lain. Ada penataran prestasi, ada penataran pelatih ajaran. Benar. Dan Tapi itu rutinitas setiap tahun setiap tahun khusus untuk warga baru. warga baru. Nah, jadi dia sudah disahkan sebelum dia terjun ke lapangan, latih di tempat dia latihan, di rayonnya, di rantingnya, harus mempunyai sertifikat pelatih. Tuh. Ya, itu. Jadi biar nggak ngawur. Ya, benar. Tapi ya memang benar bagus ini, Mas. Kalau bisa pelatih itu jangan dipisah nih. Biar maksudnya begini. Dia ngikutin pelatih ajaran, penataran pelatih ajaran, tapi dia juga ikut pelatih prestasi. Benar. Itu Biar harus. sejalan. Benar. Nah, kadang kan yang sejauh ini banyak ada pelatih ajaran, penataran pelatih prestasi. Nah, dua ini kadang nggak nyambung ini. Nah, itu yang kadang salah orang punya anggapan. Iya. Katanya, oh ini pelatih prestasi, nggak usah ikut pelatih ajaran. Pelatih ajaran, nggak boleh ngelatih prestasi. Salah. Salah. Karena dua-duanya itu ada keterikatan. Sejalan. Nah, keterikatan hanya metode penerapannya, melatihnya aja agak sedikit berbeda. Ada pengembangan. Nah, kalau untuk prestasi, karena dominan, karena di situ dia punya tujuan supaya atletnya bisa tendangan A lebih bagus, ya, bisa bantingan lebih bagus. Nah, di situ fokusnya untuk prestasi. Tapi kalau ajaran, misalnya dia udah bagus, senamnya bisa hafal. Padahal kalau ajaran itu di apa benar-benar di ini kan, ya sama aja dengan prestasi, nggak jauh. Sebenarnya kalau kayak TC atau pengembangan prestasi itu adalah pengembangan dari ajaran. Di ajaran itu sudah lengkap, teknik-teknik, tapi lebih ke kebanyakan di dasar. Makanya kita sebagai pelatih mengembangkan. Dan yang lebih bagus lagi itu jangan dicampur. Ya, misalnya kita nih seminggu berapa kali latihan, ya, mesti ke 2 kali latihan, ya jadwalnya. Nah, ini khusus untuk pelajaran. Nah, dikasih tambah sehari khusus untuk prestasi. Jadi tidak mengganggu. Dan biasanya pelatih yang kurang paham itu biasanya menyalahkan. Iya, jadi TC terus. Nah, itu yang itu kadang-kadang ini. Padahal materi TC itu ada di STRT. Oh, bukan lagi ada di STRT. Iya. Semua gerakan itu hampir 90% dan hampir 100% ada di kita. Tinggal kita bagaimana cara ini kenyataannya. Makanya pentingnya adanya penataran pelatih. Benar. Dan itu kita juga biar bisa menepis hal-hal yang di luar. Iya, kadang kan orang nih yang tidak ada, Mas, diada-adakan. Benar, itu. Oh, kami dulu latihannya seperti ini loh, dipukul-pukul pakai sampai pecah, sampai patah kayu. Dan itu tradisi STRT gitu. Oh, yang tradisi yang seperti apa? Gitu kan. Dan kurang-kurangnya pada saat tes begitu juga ya. Nah, itu. Sekarang itu kita tuh boleh kita tuh jangan melupakan tradisi. Boleh. Tapi tradisi yang seperti apa? Kalau tradisi itu jelek, ngapain diteruskan? Ya kan? Dan tradisi itu ada nggak sih dari pusat, Mas? Atau mengada-adakan? Kalau bisa kita jangan melupakan tradisi, tapi kita diperbarui tradisi itu biar bisa diterima dan masuk di akal gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah tes yang mumpung ingat juga, kan kita kembali berarti ke ajaran pembahasannya. Mumpung ada Mas Maji di sini, kebanyakan nih orang pada saat mengetes siswa kenaikan tingkat ini pertama banyak membuang-buang waktu. Jadi
intinya yang tes misalkan fisik atau senam jurus, habis waktu dimarah-marahin di Benar. awal. Itu yang kadang dibilang tradisi. Nah, itu ya tadi. Ya, salah. Oke, sedikit saya jelaskan. Bedanya latihan dan tes. Ya kan? Kalau latihan, oke lah. Dia salah gerak, kita perbaikin. Dia salah senam, salah jurusnya, kita perbaiki. Tapi kalau namanya tes, ya namanya tes kan ada nggak tes diperbaikin? Ujian, ulangan. Iya. Kalau di sekolah. Iya, nggak ada kan? Nah di situ. Jadi yang kalau pada saat tes dibentak-bentak, dimarah-marahi, lalu dikata-katain, oh ini salah, itu bukan tes namanya, Ngajar latihan. latihan, gitu kan? Nah, jadi tes ya kita lepaskan dia. Bergerak nih senam berapa, jurus berapa, biarkan dia bergerak. Nah di situ kita bisa lihat seberapa ininya kita melatih dia, hafal nggak senamnya, hafal nggak jurusnya, dan jadi penilaian kita. Jadi tolak ukur kita, oh berarti kita nih senamnya salah, berarti kurang, berarti dalam latihan diperbanyak menghafal senam. Seperti itu. Jangan, oh ini salah, senam 1 salah, begini geraknya, Diajarin. senam 2 salah, Bener gak, Dek? jurus salah. Nah, itu bukan tes namanya, latihan namanya. Itu. Ini Iya kan? kadang banyak tidak diketahui oleh para pelatih. Ya benar itu. Tapi larinya bukan ke pelatih juga, itu harus ada kerjasama, Den. Kerjasama antara pelatih, Cabang. pengurus, ya, baik tingkat cabang, tingkat rating, tingkat rajon. Ya, makanya tadi harus ada penataran tadi. Nah, jadi biar ada kerjasamanya, tesnya seperti ini, seperti itu. Jadi kalau nggak ada kerjasama, baliknya kayak seperti saya dulu. Iya. Saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini, padahal pelatihnya salah. Pelatihnya salah. Jadi salah turun menurun. Nah benar, diturunkan lagi salah lagi, turun lagi salah lagi, itu. Kalau Panas Den, Ya, Jadi sebenarnya kalau dibilang kok sekarang senam jurus diubah-ubah, bukan diubah-ubah, Nggak, tapi salah. persamaan. di persamaan dan sedikit inilah Ya, ada mungkin, perbaikan itu. untuk lebih baik. Karena kan, Tapi jangan salah, kemarin kan sudah ada raker, kan? ya, Ya, dan kemungkinan kalau memang terwujud tesnya itu pakai digital. ya. Nah, kan? Tesnya pakai digital. Tuh kan kalau Itu memang lebih efektif. Terus lebih efisien, lebih lemak, efisien. waktu tidak banyak. Sudah tuh Betul. kita bisa melihat dan mengukur kemampuan siswa itu sendiri. kayaknya boleh itu kubahas nanti. Ya. Itu. Bagus itu ya. Jadi tidak ada kekerasan di sana. Gini aja saya contohin. Seorang atlet seni aja ya. Di luar pada saat dia latihan gerakannya bagus. Hafal jurusnya. Begitu tanding di tengah gelanggang nggak hafal. Kenapa? Nervous. Nah, berarti bentuk mentalnya belum ada. Di situ kita lihat, bukannya bentuk mental lo harus dipukul, harus ditendang, itu belum Kadang, tentu terbentuk mental. Beberapa pelatih ini apa ya, salah tanggapan. Bener, salah mengartikan. Orang bisa. sekarang latihannya nggak keras kayak dulu. Nah, yang dimaksud mereka keras tuh gimana sih maksudnya? di situ. Apakah keras tuh harus dihancurkan? Bener. Sebenarnya kan versi keras tuh banyak ya. Push-up 100 kali itu keras loh. Keras. Jadi ya ada yang bilang juga nggak keras makanya siswanya kurang ajar. Nah, itu. Cara ngelatih kurang ajar juga bukan latihan keras atau enggak, ada keesannya Kan maksudnya. ini kadang pelatih-pelatihnya menyalahartikan. Latihan itu kita harus keras, benar. Betul keras, setuju. Tapi jangan memakai kekerasan. Nah, semua bela diri harus keras lah. Taruh. Kalau tidak keras latihan lari aja. Ngawur jangan. Cuman kerasnya terarah gitu kan. Ya. Bukannya Keras mendidik. Bener. Bukannya ujung-ujung tradisi harus seperti senam nombor dipukul ininya. Oh itu nggak masuk akal. Orang olahragawan aja bisa tumbang dipukul perutnya. Iya, Pak. Apalagi siswa. Petinju. Nah, apalagi siswa kita yang baru masuk. Hah? Iya. Itu kan. Yang Udah aja. atlet yang sudah terlatih aja dipukul ulu hati itu Udah. mau pingsan. Ala sisip dikit kan banyak udah kejadian ya. Makanya 16 diubah. Nah, ya, udah tuh kan banyak kejadian. Iya. Di tempat-tempat latihan ada siswa
yang mungkin kata pelatihnya tradisi lama, ditendang, di ini, ujung-ujung masuk rumah sakit. Enak kalau ketolong, ada nggak ketolong kan? Udah banyak kejadian seperti itu kan? Ada terjadi. Nah, ya itu pelatihnya nggak ngerti. Dan yang disalahkan organisasi. Bener. Padahal pelatihnya nggak tahu. Padahal individunya. Bener itu. Nggak paham cara ngelatih ya. Kita sebagai pelatih juga harus paham kondisi siswa. Makanya setiap latihan ataupun tes, ada yang sakit deh, ditanya itu yang lebih dahulu. Karena ya makanya ketika tes ada pita ya untuk kita tahu kalau ada masalah dari siswa ini. Benar. Ya. Tapi yang diutamakan itu di esa terhati itu akhlak, ya, adab. Karena setinggi apapun kita, kalau adab kita nggak bagus, kan jelek. Itu yang utama, adab dan cara kita. Oke, balik ke adab nih terakhir nih, pertanyaan saya terakhir nih. Iya. Gimana sih cara melatih adab atau supaya siswa itu tidak kurang ajar? Apakah harus latihan ini harus dikasarin mereka ini, Mas? Mungkin banyak pelatih ini salah tanggap dengan mengajari siswa-siswanya ini. Nah, dari Mas Waji gimana nih terakhir ini dari saya? Cara ngajarinya, sebenarnya gimana ya? Yang ditekankan apa nih? Apa kesannya? Kita kan punya buku pedoman. Buku pedoman, di situ ada anggaran dasar, Ada ART. anggaran rumah tangga kan. Itu baca, kita kasihkan ke mereka tata cara apa? Yang sekitar cak 5 dasar, Panca dasar. segala macam itu. Dan sebagai pelatih kita memberikan contoh. Dijalankan, betul. Kita memberikan contoh. Siswa kita itu pasti melihat dan mencontoh pelatihnya. Makanya jika pelatihnya salah akan salah turun menurun. Bener. Ya, apalagi kita tahu nih tradisi esa terhati itu kan setiap bertemu berjabat tangan. Salaman. Ya kan? Nah, kalau kita salah memberikan, tanggapan orang juga salah. Saya contohkan nih, seandainya kita jabat tangan nih, jabat tangan tapi sambil begini. Benar tradisi, tapi kan salah. Karena apa? Yang nyambutnya pasti, ala kesombongnya anak ini. Ya kan? Angkunan harus keras, harus enggak Harus ditekan mesti. kuat-kuat. Nah, itu. Istriku tuh pernah ngomong, aku sakit tangan salaman sama orang Esa, males aku. Nah, itu kan salah satu tradisi. Tapi kalau tradisi itu kita rubah, bukan dirubah ya. Kita bikin bagus. Begitu jabat tangan, udah salaman, kita cium tangan. Apakah tidak lebih bagus? Sopan. Nah, itu kan salah satu adab. Yang nerima juga enak, karena dia merasa dihargai, merasa dihormati, apalagi tamu dari luar. Itu salah satu contohnya. Berjabat tangan. Ini enggak, begitu berjabat tangan, udah pakai pasangan, keras, melotot lagi. Gimana coba? Ya kan? Itu kan kalau hanya sekedar ngomong, enggak dicontohin, ya salah. Itu. Tapi ada juga yang aku tuh sering bertanya kayak, Mas, kenapa kalian tuh harus kuat-kuat banget? Ya biar lawan kita tuh takut. Lah, aku kan bukan lawanmu bilang. Lah ya kan tradisi kita kan jabat tangan, berarti saudara kita. Saudara. Tinggal kita tadi adab tadi, oh dia lebih tua dari kita ya, jabat tangan, cium tangan, hormat. Nah, seperti itu kan. Nah, itu kan kita ajar kepada adik-adik kita. Ya kan? Dengan demikian kan dia merasa gimana orang itu. Itu. Siap. Oke, kalau gitu Lur. Jadi ini apa ya? Ilmu. Jadi yang disampaikan ini sharing-sharingnya ilmu. Ya, nanti teman-teman jika ada komentar yang mau ditanyakan atau mau dibuatkan video apa bareng Mas Paji, komen. Ya. Jangan video seperti dia nih. Sambung. Nah, saya nggak bisa sambung. Tapi nggak apa-apa, aku dihajar aja nih kalau sama Mas Maji. Atau buat ganda lah kita. Iya. Mas bisa nggak ganda, Mas Haji? Iya Mas Maji. Nanti lah kapan-kapan kita buat gerakan ganda sama Mas Maji. Beliau pintar buat membuat gerakan. Ya. Oke,
Mas Paji, terima kasih Makasih, waktunya. sama. Nanti kita sharing-sharing lagi. Pasti teman-teman banyak yang komentar nih ya. Jadi tidak penasaran lagi, beliau ini adalah salah satu pelatih saya yang lama juga memegang saya. Thank you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara.